Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. 6 perkara bermanfaat bagi orang meninggal bisa diamalkan keluarga. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW telah menerangkan beberapa perkara atau amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Salah satunya adalah amal jariyah, sesuai dengan bunyi sabda Rasulullah SAW yang diceritakan dari Abu Hurairah berikut. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tadi, orang yang melakukan amalan jariyah semasa hidupnya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Selain amal jariyah, beberapa dalil Al-Quran maupun hadis juga menyebutkan perkara yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Perkara-perkara ini bisa dilakukan oleh para keluarga, teman, atau kerabat yang masih hidup untuk meringankan beban sang mayit. Melansir dari buku Ayo Kita Tahlil, mengungkapkan dalil-dalil sampainya hadiah pahala amal soleh bagi mayit, karya Dr. Haji Khalil Rahman, MA. Berikut perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. 1. Puasa. Amalan pertama yang dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup adalah mengganti tanggungan kewajiban puasa yang belum sempat diqodho oleh mayit. Perkara ini disebut dengan perkara mustahab, sebagaimana yang tertuang dalam hadis. Barang siapa meninggal dan mempunyai tanggungan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Pengerjaan puasa juga dapat dilakukan oleh orang yang bukan berasal dari wali mayit, dengan catatan orang yang hendak menggantikan puasa harus mendapatkan izin dari wali mayit. 2. Haji badal. Haji badal artinya menghajikan orang yang secara fisik sudah tidak mampu mengerjakan ibadah haji, ataupun mewakilkan ibadah haji bagi orang yang telah meninggal. Hal ini didasarkan pada salah satu sabda Rasulullah SAW yang dikisahkan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ia berkata, wahai Rasulullah, ayahku meninggal dan belum menunaikan ibadah haji. Rasulullah berkata kepadanya, lihatlah, jika bapakmu punya tanggungan hutang, apakah kamu akan membayarnya? Laki-laki tersebut menjawab, iya. Kemudian Rasulullah bersabda, haji itu adalah hutangnya, maka tunaikanlah. Hadis riwayat Al-Bazar dan At-Tabrani. 3. Sedekah. Bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal juga disebutkan sebagai salah satu perkara yang bermanfaat bagi mereka. Penjelasan ini dapat disimak dalam kitab Al-Wasaya Sahih Al-Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, ia berkata, bahwa saat bin Ubadah ketika ibunya meninggal, beliau tidak berada di tempat. Kemudian setelah datang ke Madinah, beliau menghadap Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu saya tidak ada di dekatnya. Apakah ada sesuatu yang bermanfaat baginya jika aku sedekahkan atas dirinya? Rasulullah menjawab, iya. Lalu saat Ibnu Ubadah berkata, jika demikian, maka aku menjadikan Anda sebagai saksi bahwa kebunku yang sedang berbuah itu adalah sedekah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Menunaikan hutang. Hadis lain juga menyebutkan bahwa melunaskan hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menjadi amalan yang bermanfaat bagi mereka. Saat itu, Rasulullah SAW hendak menyolatkan jenazah yang baru saja meninggal. Kemudian ia berkata, mungkin atas teman kalian ini ada tanggungan hutang? Mereka menjawab, benar, ada 2 niar. Maka Rasulullah pun mundur, tidak mau menyolatkannya. Lalu salah seorang dari mereka, Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, 2 dinar tersebut aku siap menanggungnya. Kemudian Rasulullah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganmu, dan dalam hartamu serta mayit ini terbebas dari keduanya. Yang dilanjutkan dengan menyolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. 5. Doa dan memohon ampunan atau istighfar. Amalan doa dan istighfar orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal akan bermanfaat baginya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat seseorang diikuti kebaikan sebesar gunung. Lalu ia bertanya, dari mana aku memperoleh semua ini? Dikatakan kepadanya, dari istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Penyebutan anak dalam hadis tadi tidak terbatas pada seorang anak dari mayat saja, namun semua orang muslim yang dibolehkan saling mendoakan sebagaimana telah Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 10.
Dan orang-orang yang datang setelah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. 6. Membaca Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran untuk orang yang meninggal telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam kitab Al-Fawaid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Barang siapa memasuki areal perkuburan lalu membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat At-Takasur, kemudian ia berkata, "Ya Allah, aku jelas jadikan pahala bacaan Al-Quran tadi untuk para ahli kubur dari orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Maka mereka akan memberi syafaat untukmu kepada Allah." Hadis riwayat Abu Al-Qasim. Deretan amalan tadi bisa diamalkan oleh pihak keluarga atau teman dari orang yang meninggal, dengan harapan siksa kubur yang diterima dapat diringankan dan membawa mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.